Pada kesempatan ini saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, terutama di era pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini, karena doa inilah yang bisa kita jadikan sebagai senjata kita. Doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata setiap mukmin. Juga dalam hadis dikatakan la yarudul qadar ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka kita perbanyak doa kepada Allah Ta'ala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di antara doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wahai kaum muslimin semuanya, berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari 4 hal. Yang pertama adalah min jahdil bala, dari besarnya cobaan, besarnya musibah. Yang kedua adalah watarkis syaqa, minta perlindungan kepada Allah dari tertimpanya kemelaratan. Yang ketiga adalah wasu'il qada, mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya ketetapan. Yang keempat adalah wasyamatatil a'da, minta perlindungan kepada Allah dari kegembiraan musuh-musuh. Ada 4 permohonan yang bisa kita mintakan kepada Allah Ta'ala dari hadis ini, bisa kita amalkan setiap waktu, setiap saat. Kita memohon misalnya Allahumma inni a'udzubika untuk diri kita sendiri, atau Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita mohon yang pertama adalah supaya kita dijauhkan dari jahdil bala, yaitu besarnya musibah, besarnya cobaan. Bala di sini sifatnya umum ya, musibah dan cobaan yang kita dapatkan, baik itu musibah secara fisik atau non fisik. Musibah secara fisik bisa berupa sakit, misalnya yang saat ini kita memang diuji oleh Allah Ta'ala dengan tersebarnya virus seperti sekarang ini, ataupun non fisik, psikis, berupa musibah-musibah yang menimpa kepada batin kita, musibah yang itu sangat banyak jumlahnya, yang tidak bisa kita jabarkan satu persatu. Kita mohon supaya dijauhkan dari segala macam musibah yang menimpa pada kita, yang memang Allah Ta'ala tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Kita berada di dunia ini memang tujuannya adalah untuk diuji oleh Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji kepada kita semuanya mana yang terbaik amalannya di antara kita ini. Dan pada saat kita mendapatkan musibah, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kita dianjurkan untuk mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali saudara kita yang kemarin barangkali masih komunikasi di kita secara langsung atau online, yang masih ketemu pekan lalu misalnya, sekarang bertebaran kalimat istirja ini ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu demi satu orang-orang yang kita kenal, mungkin masih keluarga kita atau teman kita, namun sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya syahid husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun yang masih diberi kesempatan hidup ini, jangan disia-siakan. Marilah kita siapkan diri kita sewaktu-waktu kalau mendapat giliran antrian yang sudah pasti itu. Apakah cepat atau lambat, itu sebuah kepastian yang namanya kematian ya. Ini musibah yang kita dapatkan,
dan kita dianjurkan untuk mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita ridho dengan datangnya musibah itu. Ridho ini penting ya. Kalau kita mendapatkan musibah kemudian ada kejanggalan atau ketidakridhoan dari diri kita, maka biasanya akan datang musibah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kuncinya adalah ridho itu. Salah satu ekspresi daripada ridho kita adalah dengan kalimat istirja, dan bisa juga dengan kita mendoakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang aku dapatkan dan berilah ganti yang lebih baik dari itu. Kalau mungkin ada salah satu anggota keluarga, mungkin anak kita atau siapapun barangkali yang orang kita cintai meninggalkan kita, maka ya sudah, itu ketetapan Allah dan insya Allah ada gantinya. Seperti dulu Nabi Ayub yang ditinggal mati oleh putri-putrinya, akhirnya diberi ganti dengan yang lebih baik. Hartanya juga sebelumnya hilang diganti dengan yang lebih baik karena memang ridho terhadap seluruh musibah itu. Jadi kuncinya adalah ridho, sabar terhadap musibah itu. Juga kita memohon kepada Allah adalah dari wadarkis syaqqa, tertimpanya kepada kita kemelaratan. Semua kita insya Allah menginginkan namanya kebahagiaan, as-sa'adah. Kebahagiaan itulah yang kita inginkan, tapi bisa jadi yang namanya kemelaratan itu mungkin bisa ditimpakan kepada kita. Maka kita mohon jangan diberikan kemelaratan ya Allah, walaupun memang sudah ada ketentuannya ya. Pada saat kita berada di alam ruh dulu, menjadi janin dan ditiupkan ruh kepada fisik kita masing-masing di perut ibu kita saat dulu, maka Allah mengutus malaikat dan memberikan perintah kepada malaikat setelah meniupkan ruh kepada jasad kita dengan bi'arba'i kalimat, dengan 4 ketentuan, yaitu dengan bikat birizkihi. Allah menentukan kadar rezeki kita itu seberapa banyak. Kemudian wa amalihi, amal kita itu apakah baik ataukah buruk. Kemudian Allah juga menentukan apakah kita tergolong orang yang bahagia atau orang yang melarat, itu sudah ada ketentuannya. Tetapi tetap kita, walaupun sudah ada ketentuannya untuk kita masing-masing, kita diminta, disuruh oleh Rasulullah untuk memohon agar ketetapan ataupun yang berupa takdir kebahagiaan atau kemelaratan itu kita mohon ya. Yang namanya kebahagiaan kita mohon kepada Allah supaya diberikan kepada kita, dan yang namanya kemelaratan kita mohon supaya dijauhkan. Orang yang melarat ataupun yang tidak mendapatkan kebahagiaan adalah diantaranya karena dosa-dosa kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Karena pada dasarnya yang namanya kebahagiaan itu adalah berada pada hati kita masing-masing. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh kadar banyaknya finansial, bukan ditentukan oleh tingginya jabatan seseorang, bukan ditentukan karena kehormatan ataupun status sosial yang dia dapatkan, bukan. Kebahagiaan itu letaknya dalam hati kita. Letaknya adalah apabila kita memberikan, kita bisa berbagi kepada orang lain yang diberikan Allah kepada kita, itulah akan mendapatkan kebahagiaan orang tersebut. Itu adalah yang kedua. Kemudian ketiga adalah kita diminta oleh Rasulullah untuk memohon kepada Allah Ta'ala adalah dari su'il qadha, ketentuan atau ketetapan yang buruk, takdir yang buruk. Ini juga sudah ada ketetapan untuk kita masing-masing, tapi kita tidak tahu. Kalau seandainya kita sudah jelas kamu akan mendapatkan su'ul khotimah misalnya, ataupun kebalikannya akan husnul khotimah, mungkin kita tidak berusaha. Tapi inilah yang namanya takdir Allah Ta'ala, itu sesuatu yang rahasia. Seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat. Karena Allah sudah mentakdirkan aku orang buruk, aku misalnya melakukan tindak kejahatan, ya sudah, aku menyerah kepada takdir, itu tidak boleh. Karena selama takdir ini belum terjadi, maka itu tidak kita ketahui.
dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Kalau sudah terjadi, maka kita harus bersabar tadi ya, dengan mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan sesuatu ini terjadi, apa yang ditakdirkan Allah itulah Dia laksanakan dan kita tinggal menerimanya. Kalau berupa keburukan berarti kita cari sebabnya. Apa kira-kira yang bisa mendatangkan akibat buruk itu adalah karena maksiat kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan itulah dari dirimu sendiri. Maka harus selalu memperbaiki terus-menerus kualitas diri kita. Yang keempat adalah wa syamatatil a'da, bergembiranya musuh-musuh. Kita ini punya musuh banyak di dunia, dari golongan setan pun dari manusia, apakah dari jin, orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang munafik, terutama juga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itulah yang memusuhi kita semuanya, menginginkan kesesatan untuk kita. Maka kita tidak ingin mereka gembira dengan tersesatnya kita. Maka harus kita waspadai semuanya musuh-musuh itu, insya Allah dengan upaya yang maksimal, dengan doa yang maksimal, insya Allah akan diberikan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.